Ya, umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Fitri, akan tetapi ada yang berbeda dengan Idul Fitri tahun ini. Penyebaran virus corona yang belum bisa dihentikan membawa masyarakat kepada keterbatasan, baik dalam beraktivitas maupun beribadah. Perubahan ini setidaknya memicu kecemasan, antara lain juga kepanikan serta mungkin ketakutan bagi sebagian orang. Namun, dari setiap bencana yang melanda, tentu ada hikmah di dalamnya. Nah, apa saja kira-kira hikmah dari wabah virus corona yang kita rasakan saat ini? Insight akan membahasnya kali ini bersama saya, Desi Anwar. Wabah virus corona yang menyebar hampir di seluruh dunia, selain menimbulkan korban jiwa, juga membatasi kegiatan manusia. Termasuk kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan di tempat ibadah, kini dilaksanakan di dalam rumah. Pembatasan kegiatan terpaksa diterapkan pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona. Mulai dari penerapan PSBB hingga pelarangan mudik menjelang Lebaran yang merupakan tradisi turun-temurun. Namun, di balik itu semua, ternyata ada hikmah yang bisa diambil dari masa pandemi ini, baik bagi manusia maupun alam semesta. Menurut Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, pandemi COVID-19 memberikan banyak hal positif dan pelajaran baru bagi umat manusia, mulai dari kedekatan dan keakraban keluarga semakin erat, kesadaran kebersihan masyarakat semakin membaik, solidaritas sosial yang tumbuh di kalangan masyarakat, hingga pemanfaatan teknologi digital yang semakin masif. Ya, Ramadan dan Idul Fitri tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Wabah virus corona yang menyebar hampir di seluruh dunia membuat banyak kegiatan harus dilakukan dari rumah. Lalu bagaimana cara kita mengambil hikmah di masa pandemi? Telah hadir bersama saya di studio Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Halo Pak Kiai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, kita masih dalam masa social distancing ya, puasa dan ibadah semua itu dilakukan dari rumah dan juga pasti nanti pas Idul Fitri ujiannya juga. berat banget. Ujiannya berat. Selain harus menahan makan dan minum, berhubungan suami istri, di luar kita juga diintip oleh corona gitu. Iya, dan kita sudah masuk ke 3 bulan Masya Allah. ini COVID ini, Pak Kiai sendiri bagaimana selama 3 bulan ini? Bapak sebagai seorang imam besar, nah, pasti ada perubahan-perubahan drastis yang berkaitan dengan aktivitas Bapak. Yang pertama saja? memang semuanya kita harus berubah ya. Tapi yang paling menarik buat saya pribadi ya, anak-anak kan juga pada di rumah ya. Anak-anak itu gak pernah merasakan kasih sayang langsung kedua orang tuanya seperti sekarang ini ya kan. Kita bisa sahur berjamaah, bareng tadarusan, sholat 5 waktu berjamaah, kemudian juga sahur, kemudian juga buka puasa lagi berjamaah, bahkan kadang-kadang olahraga dan jemur berjamaah. Biasanya kan hari-hari Sabtu, hari Minggu baru ketemu mereka. Itu pun juga banyak undangan kan. Nah sekarang ini betul, anak itu panen kasih sayang daripada orang tuanya langsung bapak ibunya kan. Jadi Pak Nasaruddin sendiri menikmati ya, adalah ininya ada. Hal yang positif yang lahir dari. Iya, selalu ada positifnya ini. di balik setiap musibah itu ya. Saya sering berasumsi begini Pak Desi, di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Semakin berat ujian itu, semakin tinggi kelas nanti yang kita duduki. Ya. Jadi kalau orang nggak pernah diuji, jangan berharap naik kelas. Jadi di balik setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Cuman kadang-kadang kita hikmah itu datang belakangan ya kan. Nah, harus ada ujian dulu baru mendapatkan hikmahnya. Orang yang beriman itu seharusnya jarak antara kenikmatan dan penderitaan, kekecewaan itu jangan terlalu jauh. Ya kalau kita ditimpa musibah seperti sekarang, kekuatan kita kan ada sabar.
kalau kita dipromosi, dapat rezeki, kekuatan kita juga ada syukur kan. Jadi dua sayap kehidupan, sabar dan syukur ini selama itu kokoh dalam diri kita, tidak akan mabuk pada saat dipromosi dan tidak akan menjerit pada saat kena musibah. Kenapa? Stabil. Itulah siratal mustaqim. Kan doa kita kan siratal mustaqim. Ada ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dibenci. Al maghdub itu orangnya fluktuatif tuh kan. Diuji penderitaan, anjlok ke bawah. Dipromosi, dapat rezeki, mabuk di atas. Jadi hidupnya turun naik, kapan nyampenya kan? Ad-dhalin itu zigzag. Kalau dia dengan si A jadi si A, jelek si B. Tapi begitu dia ke B, dia jadi orang B, jelek si A. Jadi hidupnya bunglong gitu kan. Orang itu nggak pernah sampai ke tujuan juga. Nah, jadi itu namanya ad-dhalin. Nah, orang yang menjalani kehidupan lurus itu pasti nyampe, nggak ada beban. Nah, kita diminta istiqamah di dalam pendirian agama seperti ini. Ya, kalau dipromosi, dapat rezeki, dapat kesehatan, jangan mabuk. Iya. Ya. Atau sebaliknya kita diuji. Kena krisis juga jangan Jatuh, merasa anjlok, terpuruk. jangan merasa ya finish ya, give up, enggak. Jadi menghadapi COVID ini jangan pula rasa ketakutan itu terlalu besar ya, terlalu membuat kepanikan dan kecemasan berlebihan gitu ya Pak Kiai. Nah Pak Kiai sendiri ini kan pasti banyak aktivitas yang berubah juga kan, lebih banyak di rumah. Ini bagaimana? Biasanya kan pasti banyak sekali, apalagi bulan Ramadan ini kegiatan di masjid. Nah apa-apa ini bagaimana menyikapinya dan bagaimana, walaupun kita sekarang kan ada teknologi ya pasti ada, bisa dilakukan lewat webinar. Apa-apa saja yang dilakukan? Pak Ada yang Kiai? menarik ini Pak Desi. Jadi dulu kan kita yang mobile. Nah, sekarang saya tuh mulai dari sebelum sahur itu sudah main di masjid tertentu, tapi pakai zoomingnya. Jadi jamaah zooming. Ya, kemudian juga sampai ke luar negeri ya, malah di Amerika ya, jamaah kita kan masih banyak di situ. Bisa berapa orang tuh kalau sekali webinar? Oh, webinar bisa ada 600-an ya. Karena yang paling banyak itu grupnya BI itu sampai 600-an. Kalau ini sebentar lagi ini OJK, seluruhnya kan gabung semua. Ya subhanallah, enaknya kan karena bisa kita menyajikan materinya di situ, bisa kita timbal balik ya kan, berikan masukan. Nah kalau dibanding kesibukan kita dulu tahun-tahun lalu, kayaknya saya sih ini lebih banyak bicara bulan Ramadan ini daripada tahun-tahun lalu. Karena dulu kan kita macet ya, nggak mungkin bisa bikin acara 2 atau 3 dalam sehari kan. Sekarang Jakarta bisa berapa kan, Kak? Yep. Ya itu pokoknya ini 1 jam istirahat ada lagi. Dan lebih banyak permintaannya, terasa Pak? Lebih Nasar? banyak. Ya. Jadi mungkin orang juga ingin mendapatkan sesuatu yang mencerahkan, yang Benar. buat kesejukan. Biasanya topik-topik untuk ceramah yang diminati saat ini itu Ya kebanyakan mungkin apa? karena teman-teman sering mengikuti saya tuh ya, saya tuh sukanya memang ya inilah saya nggak bisa mengcopy paste punya orang lain, karakternya orang lain. Saya inilah saya. Jadi apapun adanya saya tampilkan. Nah rupanya juga masyarakat kita itu mungkin karena ada musibah ya, dia perlu pengademan, dia perlu pencerahan, dia perlu ya sesuatu yang sangat mendinginkan situasi dalam era ketegangan seperti sekarang ini. Nah topik-topik permintaan juga seperti itu. Ya jadi saya juga menikmati karena itu adalah dunia saya yang selama ini. Saya bukan tipikalnya itu untuk apa ya, memacu adrenalinnya orang itu untuk berhadapan-hadapan satu sama lain. Ya, saya bidang menyatukan, bukan bidang memperhadap-hadapkan ya kan. Jadi teknologi ini juga bisa diadaptasi ya untuk Masya Allah, teknologi melakukan. ini kita nggak pernah bayangkan akan terjadi seperti ini ya kan. Dan efektivitasnya itu loh, majelis taklim kita itu kan, saya nggak bayangkan itu sampai di pedesaan pun juga follower kita itu ya nenek-nenek ya, yang sehari-harinya itu saya juga heran dari mana kok bisa lancar Dan terasa berkomunikasi. sampai sampai komunikasinya, iya, pesannya. sampai dan sampai di Amerika. Tadi pagi itu ada dari Timur Tengah, dari Amerika. Kita nggak bisa bayangkan ya, ada sekitar 200 tadi pagi itu.
Ya. Berapa negara itu? 4, 5 negara. Nah, Iya, baik Pak Kiai, karena mungkin saya lihat juga dengan masa pandemi ini banyak kecemasan, banyak ketidakpastian, orang juga betul. mencari sesuatu yang mencerahkan, yang menenangkan. Kita break sebentar ya Pak Ya. Kiai, tapi tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Kita juga masih ditemani oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar. Kali ini kita membahas mengenai cara mengambil hikmah ya di balik pandemi COVID-19 ini yang kita sudah 3 bulan ini di khususnya apalagi di Jakarta ada PSBB, kita harus work from home ya. Sekolah juga harus dari rumah, semuanya lewat online termasuk ibadah di rumah. Nah, ini apalagi kita bulan puasa dan nanti Idul Fitri. Ini bagaimana Pak Kiai, Anda melihat selama ini respons ya dari masyarakat kita? Karena kan kegiatan pergi ke masjid, ibadah itu apalagi sholat Jumat dan taraweh dan lain sebagainya ini kan susah ya kalau ini. Tapi bagaimana responsnya selama beberapa bulan ini dan khususnya bulan Ramadan ini, sikap kebanyakan orang terhadap imbauan ibadah dari rumah itu seperti apa? Sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal ya, pertanyaan banyak sekali memang tertuju ke Imam Besar ya. Gimana? Ini kan choice-nya banyak ini. Kita kan belum tentu tahun depan kita bertemu dengan Ramadan. Kita mau itikaf di masjid, tapi kita nggak boleh ke masjid. Iya. Apalagi kalau dikonfirmasikan, kok nggak boleh ke masjid tapi mallnya ramai, bandaranya ramai. Nah, kita harus arif di sini berikan jawaban masyarakat kita. Nah, di sini juga saya melihat ya bahwa disparitas pemahaman keagamaan umat kita itu masih sangat-sangat beragam ya. Jadi ini ya saya juga baru belajar ya, ini PR kita sebagai pemimpin umat beragama itu tidak boleh berhenti ya, karena ternyata masyarakat kita itu perlu pemerataan wawasan ya. Karena kalau wawasannya itu sangat timpang, maka itu juga berdampak pada gejolak masyarakat itu. Saya berikan satu contoh. Jadi seolah-olah kita diperhadapkan, oh itu kok kalau masjid nggak boleh, tapi bandaranya ramai. Begini. Terus nanti mall boleh dibuka atau? Ke masjid itu kan sunat. Taruh itu sunat. Sedangkan mempertahankan kesehatan diri dan keluarga itu wajib. Beragama yang benar, nggak boleh mengedepankan sunat baru wajib. Harus wajib dulu, baru sunat. Kita bisa salat tarawih di rumah, ya. Kita juga bisa mengganti salat Jumat kita di rumah. Kalau ada alasan yang sangat tepat. Jadi salat Jumat itu wajib dalam kondisi normal. Tapi kalau kita musafir, menurut Imam Syafi'i, lebih utama kita nggak salat Jumat daripada salat Jumat kalau kita dalam keadaan musafir. Alasannya apa? Itu kan bonus dari Tuhan. Tidak menghargai bonus Allah itu kalau kita tetap salat Jumat. Dikasih dispensasi kok nggak dimanfaatkan. Ada pendapat seperti itu Imam Syafi'i. Mazhab yang dianut Indonesia lebih banyak ya kan. Nah, kenapa bandara? Kenapa pasar misalnya ramai? Jangan-jangan ke pasar itu wajib. Ya, ada orang mau beli susu untuk anaknya. Dia nggak punya air susu kan. Maka dia terpaksa harus ke pasar. Jadi ke pasar itu wajib. Ya kan? Nggak ada beras mau masak. Dia wajib beli di pasar kan. Jadi ke pasar itu wajib. Ada obat-obatan mau dikirim ke provinsi lain itu kan untuk menghidupi orang banyak. Terpaksa harus ke bandara kan mulai nggak bisa berenang ya kan. Nah, ada gajinya pegawai yang mau dikirim ke provinsi lain, dia harus ke bandara kan. Jadi itu ke bandara wajib, tapi ke masjid itu sunat. Jadi kita jangan menganalogikan keliru di sini. Seolah-olah kok kita dilarang pergi ke masjid, tapi bebas pergi ke mall, bebas pergi ke pasar, bebas pergi ke bandara. Boleh jadi ke mall itu wajib. Kenapa? Karena ada anaknya yang perlu kebutuhan pokok di situ itu. Kenapa pergi ke bandara? Orang tuanya sakit keras. Tapi Pak Kiai, pemahaman ya seperti ini bagaimana menurut Pak Kiai melihat ya nggak dan di Indonesia? Karena saya lihat juga mungkin ada tokoh-tokoh agama yang juga malahan mungkin
Nah, tidak. itulah tadi saya katakan perlunya ada pemahaman yang agak merata gitu ya. Karena jelas dalam Al-Quran itu ada ayatnya 2 kali. La tughlu fi dinikum, jangan melampaui batas beribadah kan. Nah, ada hadisnya juga banyak. Suatu saat Rasulullah SAW itu mengajak, udahlah nggak usah ke masjid kan ini kan hujan keras. Ya. Itu di Madinah itu. Ya, karena hujannya sangat deras di Madinah. Kalian salat di rumahnya masing-masing, nggak usah ke masjid. Nah, kita di sini kan bukan hujan air, hujan corona kan. Lebih bahaya mana air atau corona kan? Hujan air saja Nabi memberikan dispensasi nggak usah ke masjid. Apalagi kalau bahaya seperti corona kan. Suatu saat Rasulullah bercanda dengan sahabatnya. Ya Rasulullah, saya tidak pernah lagi makan siang. Kenapa? Saya puasa terus menerus. Hai, saya Nabi, saya Rasul, tapi saya tidak melakukan seperti itu. Kalau mau puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Yang satunya lagi, saya nggak pernah tidur malam ya Rasulullah. Kenapa? Salat melulu. Saya Nabi, saya Rasul, tapi saya tidak melakukan itu. Ada haknya mata ini untuk istirahat. Ya. Yang ketiga, saya nggak mau lagi dekat-dekat dengan perempuan. Pokoknya saya benci perempuan. Kenapa? Saya mau beribadah terus. Saya Nabi, saya Rasul. Saya juga punya istri, saya berikan hak istri saya punya anak. Jadi tidak boleh atas nama agama lantas kita menafikan kemanusiaan kita kan. Nah, itu bahasa agama loh. Satu saat Rasulullah, ini hadis Bukhari ini, di satu kampung, ya, itu ada pandemi di situ. Kata Rasulullah, jangan pergi ke tempat itu. Tapi teman-teman yang sudah terlanjur di situ jangan keluar dari tempat itu kan. Hadis lain, firru minal juzami firara minal asad. Larilah kalian kalau menemukan orang yang berpenyakit juzam. Juzam itu semacam penyakit kulit yang sangat menular pada waktu itu. Larilah kamu kalau berjumpa orang itu seperti melihat harimau, ya, atau melihat singa. Nah, jadi Rasulullah mengingatkan kita seperti ini, beragama itu jangan nekat, tapi harus pakai pertimbangan. Mengapa Rasulullah hijrah? Ya, kalau kita pakai pertimbangan emosi, iya ya, kayak pandangan orientalis. Nabi itu pengecut. Masa meninggalkan umatnya di Mekah, cari selamat dengan Abu Bakar di Madinah kan. Padahal mundur selangkah untuk meraih kemenangan, itu cara Nabi. Tapi mati konyol di satu tempat itu bukan cara Nabi. Yeah. Kalau Nabi nggak hijrah, pasti nggak ada Islam di Indonesia itu. Jadi harus paham konteksnya juga Harus ya. paham konteks dan harus paham strategi. Ya, Iya. kan? Nah, Pak Kiai sempat menulis buku panduan ya praktis untuk melakukan ibadah di rumah ini. Kira-kira apa yang bisa dipraktekkan? Kami sudah bikin buku dengan kecilnya itu ya, fikih pandemi ya, sudah viral tuh di internet itu ya. Poin-poin pentingnya kira-kira. Ya, poin pentingnya itu seperti tadi, misalnya cara beribadah pada bulan suci Ramadan yang sedang ada ini. Jadi kita tidak perlu sholat tarawih di rumah. Sholat tarawih di rumah nggak mesti harus kita di masjid. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, al-ardu masjidun, permukaan bumi itu masjid. Jadi di rumah kita kan juga permukaan bumi kan. Jadi saya niatkan saya sholat di masjid sekarang ini. Sajadah itu kan juga masjid. Masjid itu artinya apa? Tempat sujud. Al-ardu masjidun, itu penegasan hadis Nabi itu ya. Ya, bolehlah kita ke masjid, dan bahkan saya ya memang besarnya di masjid mulai dari kecil kan. Tapi dalam kondisi seperti ini, ya ada dispensasi. Ya, saya nggak bisa khusyuk di masjid kalau sebelah kanan saya batuk, sebelah kiri saya bersin. Waduh, saya disemprot corona ini. Udah nggak ada, hilang konsentrasi di situ. Tapi kalau kita di rumah, mengimami anak-anak kita, kemudian juga bersama keluarga, ya kita sudah mampu melokalisasi bahwa insya Allah di sini nggak ada virus. Tapi kalau kita di masjid seperti tadi, waduh, ragu, jangan-jangan saya bawa virus untuk orang tua saya yang tidak, daya tahan tubuhnya ini sudah nggak tahan lagi ini, sudah lemah ini. Jadi kita juga nggak konsentrasi lagi di situ. Jadi intinya tuh harus melihat esensi dari tujuan ibadah itu sendiri. Dalam hal ini tujuan ibadah itu? Ya, ada kaidah kan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya apa? Menolak bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Banyak pahalanya kalau kita ke masjid. Tapi tantangannya kita nanti akan diancam dengan bahaya. Nah, kaidah mengatakan darul mafasid, lebih utama kita mencegah diri dari bahaya itu daripada mengejar pahala. Itu kaidah lah.
Dan di sini juga ada logika dan akal sehat yang logikanya, iya, digunakan betul. ya sesuai dengan ada ayatnya, konteksnya. wala tulqu biayadikum ila tahluka. Jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Sudah tahu kalau kita ke sana itu, apalagi zona merah kan ya di Jakarta ini. Nah, kita nggak boleh nekat. Atas nama apapun, kita nggak boleh menyebabkan diri kita ini korban. Karena kita kan lebih utama menanti bulan Ramadan tahun depan daripada nekat. Ya, Tapi Pak Kiai sendiri melihat rata-rata orang mematuhi ya imbauan untuk ibadah di kalau rumah saya ini melihat dan Jakarta paham itu lah efektif. istilah Efektif tujuannya. Jakarta. Cukup efektif. Mungkin kalau Jakarta itu mungkin wawasan keagamaannya itu alhamdulillah ya, banyak sekali jalur informasi dakwah banyak kan di Jakarta ini. Tapi yang saya melihat itu di beberapa daerah ya, waduh, tingkat pemahamannya itu belum seragam. Sehingga bahkan ingin mati di masjid. Kalau saya mati di masjid, mati syahid. Mati di rumah karena corona juga mati syahid kok. Ada hadisnya kan. Orang mati karena corona itu mati syahid. Orang mati karena penyakit kanker itu juga mati syahid. Tapi kita harus berikhtiar ya kan. Ikhtiar itu artinya choice ya. Which are the best untuk kita kan, untuk keluarga kita. Kata Umar, ya kita harus meninggalkan takdir yang buruk, pilih takdir yang baik. Yang menyelamatkan, yang positif. Ya, yang dalam hal ini ya memang dengan semasa kita masih memiliki pandemi, Benar. mau tidak mau ya harus melakukan sesuatunya lewat social distancing ya dari rumah dan tidak ke tempat yang kerumunan. Kita istirahat dulu sebentar Pak Kiai, jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, masih bersama Desi Anwar dalam program Insight. Saya ditemani oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar. Dan kali ini kita membahas cara mengambil hikmah di balik pandemi COVID-19 ini. Dan memang perlu ya kita mencari hal yang positifnya, pelajarannya. Dan jangan sampai kita larut terus-menerus dalam ketakutan, kecemasan. Dan juga yang penting lagi kita memastikan ya, menerapkan apapun dari kita sendiri yang istilahnya wajib kita lakukan. Kan sekarang dengan adanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar dan kegiatan semua itu dibatasi, kita melakukan social distancing, menggunakan masker kalau keluar dan lain sebagainya. Nah ini apalagi sekarang kita Idul Fitri itu biasanya yang paling penting itu sholat Idul Fitri berbarengan, salam-salaman, silaturahmi, belum open house dan lain sebagainya. Pak Kiai sendiri bagaimana Masjid Istiqlal akan bagaimana ini untuk sholat Idul Fitri? Apa sarannya dan kira-kira apa juga solusinya ya supaya minimal ya lebarannya itu masih terasa lah. Ya, pertama saya informasikan dulu kepada para pemirsa kita ya bahwa Istiqlal itu sedang mengalami renovasi besar-besaran. Ya. Belum pernah Istiqlal direnovasi seperti ini, sehingga sampai per hari ini masih banyak debu berterbangan, kemudian kabel-kabel itu belum rapi, dan yang paling penting juga parkirnya belum tersedia. Kenapa? Karena kita akan pakai basement nanti. Nah ini belum finish nih. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini, insya Allah, memang dijadwalkan sih Istiqlal ini akan dipakai lebaran dalam suasana yang sangat bagus ya. Tapi tahun ini pasti ini ada. nggak bisa karena tenaga kerja kita akan juga yang bekerja itu juga terbatas ya. Kan nggak boleh ada. Istiqlal harus menjadi contoh terhadap social distancing. Kita jangan mencontohkan sesuatu yang tidak pas dari Istiqlal. Jadi sholat Idul Fitri tidak akan dilakukan dari Istiqlal. Pertama kami menunggu, karena ini masjid negara kan, kita tunduk terhadap apa yang diisyaratkan oleh negara, dalam hal ini Presiden atau juga karena DKI Jakarta kan Pak Gubernur. Ya. Nah, tapi sejauh yang kami lihat Istiqlal ini kami berpacu dengan waktu juga. Istilah saya itu kami siap untuk Idul Fitri, tapi juga kami siap untuk tidak. Nah itu bagaimana ya nanti implementasinya? Nah kalau seandainya ada isyarat bahwa Istiqlal boleh dibuka untuk ini dengan pertimbangan sosial segala macam, kami pun yang harus menerapkan protokol yang sangat ketat. Social distancing itu kami akan atur sedemikian rupa. Ya kalau perlu kami bermain di pintu. Ya kalau nanti membludak pesertanya nggak boleh, tutup pintu. Ya. Kalau sudah kapasitasnya sudah tersedia hanya sekian, karena kan yang lainnya kan masih dalam perbaikan ini. Ya.
Nah, tapi kalau saya sih melihat Setuju, waktu tapi kita Pak. sangat dekat ini. Saya tadi terakhir sebelum ke sini masih agak sulit untuk kita pakai Idul Fitri Tapi dari segi pembangunannya. Ya, tapi secara keseluruhan, apalagi ini kan berkaitan dengan kerumunan dan mungkin kalau banyak sekali orang kan agak susah untuk mengaturnya. Ini di masjid-masjid, Nah, kalau boleh saya kalau misalnya menyarankan agak ya, dilonggarkan, menurut Pak Umar bisa kalau saya sih mudaratnya lebih besar, jangan melakukan. Kaidah agama kok mengatakan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya itu lebih utama daripada mengejar kesyiaran itu ya, mengejar manfaat ya. Apa artinya kita mengejar syiar tetapi jatuh korban? Ya. Jadi masih harus Dalam hati-hati lah. konsep darurat itu harus ada protokolnya lebih ketat lagi. Ya kan? Jangan sampai nanti karena syiarnya terlalu menggebu-gebu tetapi kita menafikan sesuatu yang sangat substansial, yaitu kehidupan, kesehatan dan keutuhan umat kita juga. Nah, makanya itu jangan memaksakan kondisi. Siapapun juga saya menghimbau bahwa jangan menyebabkan orang lain itu korban. Statement-statement kita baik sebagai pemerintah maupun juga sebagai tokoh agama betul-betul harus objektif, berpatokan kepada data objektif ya kan. Kita jangan didikte oleh siapapun, tapi lihatlah kondisi kita di mana berada. Saya misalnya di Istiqlal, insya Allah saya tahu secara mikro bagaimana Istiqlal tingkat kesiapannya ya kan. Ya. Nah, jadi saya akan mengusulkan ke Pak Gubernur, kalau perlu juga ke Presiden, bahwa kondisi objektif yang dimiliki Istiqlal dengan dua pertimbangan COVID-19 atau pertimbangan renovasi besar tadi itu, karena itu kan berbanding lurus itu Mbak Desi ya. Iya. Ada penyempitan space. Nah, kalau penyempitan space itu kan berujung nanti pemadatan massa ya kan. Tapi menurut Pak Kiai sendiri bagaimana cara pemerintah baik pusat maupun daerah berkomunikasi ya, karena ini kan saya lihat kan justru kadang-kadang statement yang antara ya harus PSBB dan kemudian dilonggarkan, ya, asalnya itu tidak boleh sekarang boleh. Nah, ini kan juga merupakan sesuatu yang membingungkan sehingga sekarang kita bicara mengenai pelonggaran-pelonggaran. Nah, kalau saya bagaimana mungkin Pak Umar karena menilainya bentuk-bentuk komunikasi seperti saya ini? aktif membaca media, saya kok bisa memahami bahwa tidak ada kontradiksi yang sangat kuat antara satu pemerintah dengan pemerintah yang lain, pemerintah pusat. Ada proporsionalnya itu. Cuma kalau kita menyaksikan media secara parsial, itu memang ada kebingungan, mana sih yang benar. Iya. Tapi kalau kita mengikuti statement pemerintah secara runtut, itu ada proporsionalnya. Oh, dalam hal ini, sehingga kita tawakuf ya, apa bahasa Indonesia, tawakuf itu kita bisa secara proporsional, oh ini maksudnya ini begini, maksudnya Pak Pemerintah ini, Menteri ini begini, jadi tidak ada tabrakan Ya, jadi tujuannya sebenarnya kan sama. Tujuannya ya. sama ya. Dan Cuma kita kadang-kadang menyimpulkannya itu terlalu simplistik itu ya, sehingga menyebabkan orang lain lagi bingung ya kan. Iya, Nah, apakah misalnya mudik boleh atau tidak, ada yang pulang Benar. kampung atau Karena ini kalau kita- pergerakan mobilitas Iya. transportasi ini kan yang membuat orang kan Benar, bukan saja benar. bingung tapi kan memanfaatkan kan dari situasi ini. dan jangan ada yang memanfaatkan kebingungan orang. Itu juga Nah, bisa kan. Itu dia. Nah, saya kok tidak dari segi pergerakan virus itu, statistik kita saya ikuti betul itu belum mencerminkan kelandaian yang sangat turun gitu. masih- Bahkan naik gitu kan. Masih ya dalam peningkatan ke Ada kurva. peningkatan, Kan? kurvanya itu meningkat. Dalam kondisi kurva meningkat seperti ini, kesimpulan hukumnya, istimbat hukumnya itu, maka berlaku kaidah darurat itu. Ad-darurat itu bihil mahdurat. Ya, darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya sudah menjadi lazim. Ya. Atau begini, ada kaidah lain, al-hajatu tanzil manzilat ad-darurat. Hajat yang sangat penting itu menempati posisi darurat sehingga juga terpaksa boleh. Nah, itu juga bisa berlaku untuk seseorang misalnya mau bandara dibuka, jangan juga ditutup 100%. Bagaimana mungkin kita membawa obat-obatan ke satu provinsi tersendiri kalau kita nggak ada pesawat ya kan? Jadi orang datang ke bandara itu mungkin membawa obat, membawa susu. Kalau nggak ada yang bawa susu, anak-anak di sana itu kelaparan, mati juga kan? Nah, jadi ini ada pengertian-pengertian semua pihak lah. Bagaimana tidak memperhadap-hadapkan satu kebijakan dengan kebijakan yang lain,
kita perlu mendinginkan situasi ini. Jangan sampai ini memperhadap-hadapkan situasi, menambah penyakit baru dalam masyarakat kita. Nanti justru menambah stres membeban dan masyarakat konflik dan stres ini justru menurunkan ya imunitas kita. Tapi masalah seperti pembayaran zakat, fitrah, sedekah dan lain sebagainya ini yang selama ini kan kita misalnya ke masjid atau bertatap muka, ini bagaimana untuk menyiasatinya? Apa yang bisa dilakukan oleh per hari ini di Istiqlal itu, tahun-tahun yang lalu, kalau bandingkan dengan tahun sekarang, ini kita terjadi penurunan penerimaan zakat, infak, sedekah itu sampai 80%. Sampai 80%? Iya. Saya nggak tahu hari besok saya. Tapi tanggal yang sama, hari seperti ini, itu kita sudah targetnya sekian. Tapi ini dari yang ditargetkan seperti standar tahun lalu, itu baru sampai 20%. Jadi ini terjadi, ya sebutkanlah misalnya di Istiqlal itu kan banyak pemasukan. Nah ini nggak ada sama sekali pemasukan, kota amalnya nggak ada Tapi jamaah. ini kan sebenarnya bisa disiasati dengan menggunakan teknologi kan, dengan itu yang sedang kita populerkan. dilakukan. Jangan sampai nanti masyarakat kita itu dengan alasan COVID-19 seperti ini menangguhkan atau menanggalkan kewajibannya, itu nggak boleh. Tidak boleh karena ada cara-cara lain supaya melakukan. Zakat itu apapun alasannya, kalau wajib zakat itu harus bayar zakat. Caranya seperti apa itu harus, ini kan banyak caranya untuk membayar zakat. Sekarang bisa transfer, apalagi sekarang dalam era yang sangat canggih. Mungkin platformnya yang harus lebih diperbanyak. Informasinya juga saya lihat Basnas juga Basnas itu sudah sangat bagus memberikan sosialisasi pembayaran zakat melalui elektronik. Jadi istilahnya walaupun masjid ditutup tidak ada alasan untuk tidak memberikan zakat. Ya karena banyak cara-cara yang kita bisa lakukan. Kita istirahat sebentar, Pak Nasar, dan tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar. Tamu saya kali ini Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar, dan topik kita kali ini adalah mengambil hikmah di balik pandemi COVID-19. Dan Pak Kiai, kita melihat bahwa dampak dari COVID-19 ini, apalagi kita di Jakarta dengan istilahnya strata kelas ekonomi sosialnya sangat berbeda-beda, dampaknya juga bagi warga juga berbeda-beda ya. Ada banyak sekali misalnya yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, dan juga kesulitan ya dalam menyambung hidupnya, sehingga mungkin resiko untuk keluar mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan itu lebih besar ketimbang harus misalnya tinggal di rumah. Dan kita lihat juga sudah banyak yang pulang kampung atau mudik, mungkin juga dengan salah satu alasannya tidak ada lagi pekerjaan di Jakarta, lebih baik pulang kampung. Nah ini bagaimana? Karena kita juga melihat ada rasa solidaritas, ada rasa empati, gotong royong yang timbul ya di tengah krisis ini. Mungkin hal yang positif. Luar biasa. Bulan suci Ramadan ini sangat timely. Terjadi pada saat tengah COVID-19 ini beredar ya, berkembang. Jadi kalau Ramadan itu kan kita diminta untuk berbagi terhadap fakir miskin. Nah, jadi motivasi berlipat ganda ini ikut juga membantu pemerintah secara langsung ya. Ya, jadi coba bayangkan kalau bantuan-bantuan terhadap fakir miskin itu semuanya harus pemerintah. Itu harus ambil uang dari mana? Iya, tidak cukup anggaran. Tidak cukup anggaran. Tapi makanya itu, disinilah peranan agama sangat penting untuk membantu pemerintah mensubsidi terhadap para kaum fakir miskin ini. Itu kalau kita angkakan berapa zakat, berapa infak, jariyah, sedekah yang dilakukan oleh orang kaya yang melakukan silent operation itu tak itu unlimited itu. Jadi sebenarnya modal yang kita miliki modal untuk sosial mengatasi kesulitan. Masjid sekarang ini kan itu Masya Allah itu banyak. Bahkan tadinya nggak pernah mengeluarkan bantuan seperti itu, mungkin karena
situasi seperti ini, akhirnya juga dia menyumbang. Jangan-jangan saya mati besok, amal saya kurang. Jadi motivasi ini juga menambah orang itu untuk berbagi. Nah, subhanallah, kontribusi umat Islam dengan bayar zakat saja, ini belum lagi zakat fitrah ini kan sudah mulai, ya itu sangat-sangat besar, zakat mal. Walaupun tadi menurut saya itu Istiqlal itu mungkin karena renovasi ya, orang bayarnya Istiqlal, udahlah jangan ke Istiqlal, mungkin ke masjid yang lain karena pintunya ditutup gitu kan. Ya itu mungkin. Tapi saya melihat poinnya Pak Devi ya, kontribusi umat Islam terhadap krisis-krisis seperti ini, bukan saja krisis COVID ini, tapi juga kemarin waktu banjir, ya kan? Panggilan keagamaan itu untuk berbagi. Kemanusiaan, aspek kemanusiaannya itu timbul. Jadi spiritual saving and social saving ini sangat penting. Dihidupkan di dalam masyarakat kita. Ini saya kira jarang ditemukan di tempat empatinya. lain. Nah, yang saya lihat juga ini hal yang menarik dengan adanya krisis seperti ini, kita lihat siapa sebenarnya tenaga atau pekerjaan atau profesi yang memang sebenarnya dibutuhkan. Ya seperti tenaga medis, tenaga kesehatan, dan kita juga orang yang mungkin delivery, ojol, dan mereka membantu ya dalam situasi sulit seperti ini. Dan ya otomatis juga istilahnya biasanya kan kita fokus selalu dengan politik ya, pemberitaan, dan itu membuat kita kadang-kadang juga negatif ya. Tapi sekarang kita justru memberikan panggung kepada mereka-mereka yang memang perlu kita berikan apresiasi, pada ilmuwan, kepada dokter, kepada perawat. Ini apa modal dari yang kita lihat saat ini kita bisa bawa ke depan dalam mengapresiasi profesi yang sebenarnya itu harusnya betul-betul bermanfaat. Kekayaan kita luar biasa, terlihat dan terasa. Ya. Pertama adalah kekayaan agama itu sendiri. Agama apapun ya, bukan hanya agama Islam, tapi semua agama ini kan itu termotivasi oleh ajaran agamanya untuk berbagi dengan orang yang mungkin begini, sedikit artinya buat aku, tapi itu sangat besar artinya buat mereka. Itu bahasa agama. Yang kedua juga kearifan lokal. Kearifan lokal kita juga yang sangat akrab satu sama lain, sebagai sesama warga bangsa, satu suku dan seterusnya, itu juga memberikan suatu motivasi yang sangat-sangat positif untuk persoalan yang muncul dalam masyarakat kita. Jadi kearifan lokal ditambah dengan agama itu sangat menopang. Ya, seandainya tanpa dua kekuatan ini, pemerintah pasti akan kewalahan. Jadi pemerintah harus berterima kasih, dan wujud terima kasih itu harus memberikan apresiasi terhadap elemen-elemen masyarakat yang berperan ya. Tokoh-tokoh kearifan lokal, tokoh-tokoh agama, beri apresiasi sebab mereka itu jasanya sangat besar. Ya, kemarin pada protes ya kan, pada protes jangan dikuburkan di tempat kami. Nah, tapi begitu tokoh agama turun, ya itu nggak boleh. Berdosa massal orang itu kalau mayat itu sampai terlantar. Bahasa agama yang dipakai untuk menyadarkan masyarakat itu udah semua. Apalagi kalau kita katakan itu adalah jihad, nggak ada lagi yang protes kan. Nah, jadi bahasa agama itu sangat efektif dalam masyarakat yang sedang mengalami krisis ya kan. Ya. Dan kalau dalam krisis kan kita harus istilahnya bahu-membahu, gotong royong, solidaritas, satu visi dan satu tujuan kan. Ya, memang puasa berantem lah saat ini ya. Biasanya saling menyalahkan, dunia politik itu paling sibuk gitu biasanya untuk ya menciptakan hal-hal yang sifatnya negatif lah. Jadi ini bisa dikatakan sebagai salah satu hikmahnya ya Pak Nazar ya. Apalagi bulan puasa kan. Saya tadi katakan kan, puasa kali ini sangat timely. Turun tepat pada waktunya ketika orang perlu dimotivasi untuk berbagi, Ramadan tiba. Perlu waktunya untuk menahan diri untuk tidak ngomong, fitnah segala macam. Ramadan tiba. Puasa kan batal itu. Pahala puasanya itu kalau banyak ngoceh, banyak memperhadap-hadapkan, banyak fitnah. Jadi dengan adanya puasa, kita semuanya harus puasa mulut, puasa mata, puasa telinga, kendalikan diri. Nah, di tengah krisis seperti ini, nah tentu harapan kita dan sekaligus doa kita, semoga kepergian bulan suci Ramadan nanti ini membawa pergi juga COVID itu, membawa pergi dampak-dampaknya juga, sehingga kita akan bisa hidup dalam
new normal. New normal gitu itu, kan. tapi menyiksakan perasaan empati, solidaritas, kerjasama dan juga tentu saja apresiasi Satu terhadap poin Mbak. masyarakat. Ya. Atau kita bisa break sebentar, Oke, tapi oke, nanti oke, mungkin poinnya setelah yang berikut ini tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Tamu kita kali ini Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar. Kita membahas hikmah di balik pandemi COVID-19. Pak Kiai, tadi kita sudah melihat bahwa ternyata di balik krisis ini ya memang banyak tentu saja dampak yang negatif ya, dan juga kita harapkan pandemi ini segera berlalu, tapi di balik itu ternyata menonjolkan hal-hal yang positif ya. Kita jauh lebih empati, kita lebih kelihatan gotong royong, saling membantu, bahu membahu, saling istilahnya yang mampu memberikan kepada yang tidak mampu, ini tampaknya lebih menonjol. Dan yang penting lagi itu rasa persatuan, we're in this together, itu lebih terasa daripada sebelumnya. Demikian ya Pak Siapa, Bu, Nasar, kira-kira yang Desi, ya. Jadi saya sangat terkesan di balik musibah itu memang selalu ada hikmahnya ya. Kadang-kadang ada yang sudah bisa ditemukan, ada yang belum. Barangkali besok lebih besar lagi yang bisa muncul ya. Poin yang paling gampang kita lihat ya, saya selaku orang yang banyak aktif ya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, interfaith dialog dan lain-lain. Nah ini apa ya, seperti kita satu saf ini, satu baris semuanya. Dulu kan oh ini garis keras, ini moderat, ini liberal. Nah ini kan kita berada pada suatu tema yang sama. Dan tema-tema yang keluar dari mulut satu sama lain ini juga sama persis ya. Jadi sekarang bisa duduk bareng dalam satu majelis dengan orang yang selalu berhadapan-hadapan dulu ya. Jadi virus ini nanti sepertinya mempersatukan satu komunitas yang menjadi seragam. Dulu kita kenal, wah ini garis keras, ini liberal, ini moderat, ini. Sekarang nggak ada merek itu. Tema sentral kita ini adalah bagaimana memberdayakan warga masyarakat dan umat ini. Dan ini hanya bisa dilakukan bersama-sama. Kan? Benar, there is no the other sekarang ini kan. The power of we ini terlihat sekali ya, bahwa memang kekitaan ini sangat menonjol. Beruntunglah kita sebagai warga bangsa Indonesia ya, kalau kita mampu mempertahankan situasi emosionalitas seperti ini. Nah ini bagaimana, karena taruhlah setelah COVID ini berlalu, ini kita ada new normalnya, kira-kira bagaimana mempertahankan aspek positifnya yang kita sudah rasakan, kita sudah miliki, supaya tidak kembali lagi ke masyarakat yang terpecah-pecah, terberantem, yang berbeda pendapat, ya berbeda pendapat wajar, tapi dengan cara-cara yang negatif. Ini bagaimana supaya kita tetap memelihara, menjaga. Musibah dan cobaan itu salah satu dampak positifnya itu melahirkan kematangan emosional, kematangan spiritual. Ya. Jadi di balik sebuah penderitaan itu biasanya itu ada penempaan mental spiritual kita itu, sehingga dulu kita gampang emosional, gampang tersinggung. Nah, marah. Sekarang ini ada penempaan. Jadi kematangan emosional spiritual kita itu akan makin terasa. Nah, sekarang mari kita merawat kebersamaan ini. Jangan kita habisin, karena itu nanti akan menimbulkan persoalan baru. Cara paling bagus baik merawatnya. Cara yang paling bagus artinya tema sentral kita ini, mari kita kembali kepada hati nurani kita. Hati nurani itu biasanya kan banyak referensinya kita lihat pada agama. Nah, agama apapun agama kita, mari kita beragama semaksimal mungkin sebatas yang bisa kita lakukan. Nah, mari kita kembali kepada ajaran moral spiritual kita. Tokoh-tokoh adat pun juga, mari kita berpegang kepada kearifan lokal kita masing-masing. Dan kalau ini semuanya menjadi framework kita dalam menilai sesuatu, apa ya, ada tekanan, ada sisa-sisa puasa, aku nggak boleh loh begini, lebih baik aku diam, ya. Kita ambil hikmahnya. Jadi ada kematangan yang muncul dari di balik musibah ini. Dan kita juga bisa mencari dan mungkin juga menemukan cara-cara untuk melakukan silaturahmi tanpa
membuat Nah, kerumunan iya, tanpa harus halal bihalal nanti kan berpegang. ini. Ya, nah ini Saya kok ini sangat bagaimana rencananya? halal bihalal itu akan lebih efektif menggunakan fasilitas Zoom misalnya kan, atau Google Online, Meeting dan ya. seterusnya. Nah itu bahkan bisa menyentuh dunia lain di internasional ya. Kita bisa silaturahim dengan teman-teman kita yang di luar negeri, ya, yang dulu-dulu nggak pernah terjadi. Karena ada hikmahnya juga ya. Dengan adanya COVID-19 ini, maka produsen produk-produk elektronik ini juga semakin terpacu ya untuk memasyarakatkan suatu temuan yang baru, memfasilitasi keadaan yang darurat seperti ini kan. Nah oleh karena itu saya menghimbau juga kepada segenap warga bangsa, terutama umat Islam ini ya. Mari kita menggunakan media-media kita itu untuk hal-hal yang sifatnya produktif ya kan. Nah kita lihat media-media yang ada sekarang ini, Zoom, waduh ceramahnya di mana-mana. Tapi itu jangan digunakan untuk memfitnah orang. Ya itu kan mengotori puasa kita lagi ya kan. Jadi merawat kemakburan puasa ini penting. Oke lah, puasa kita sudah diterima oleh Allah. Amalan-amalan kita juga lainnya diterima. Tapi jangan sampai nanti bekas yang ditimbulkan yang positif dalam diri kita ini hambar lagi. Iya, dengan jangan berakhir ketika bulan puasa berakhir. Ini benar, harusnya seterusnya. Mari kita merawat ini, melestarikan sampai ketemulah bulan Ramadan yang akan datang. Jadi peran teknologi ini khususnya ke depannya kalau sudah ada new normalnya, di mana teknologi ini merupakan salah satu basic ya, dasar yang digunakan, ini dampaknya terhadap kegiatan keagamaan ataupun ini bagaimana Pak? Tapi saya Nasar juga khawatir melihatnya? ini. Ada kekhawatiran saya nih Mbak Desi ya. Dulu kan jamaah kita di Istiqlal itu banyak karena pada mau lihat siapa penceramah, Agim, Pak Quraisy, Pak tokoh-tokoh penceramah kita. Nah sekarang dengan ada kemudahan melalui Zoom, jangan-jangan nggak ada yang mau ke masjid lagi. Udah saya nggak usah ke sana, itu kan saya bisa di sini, nggak ada biaya yang keluar, bisa saya sambil tiduran mendengarkan. Nah itu juga satu tantangan. Bagaimana memberdayakan masjid setelah sekarang ini dilarang, dibatasi orang pergi ke masjid. Suatu saat nanti virusnya itu sudah nggak ada lagi. Malah nggak ada yang mau datang ke masjid. Aku bisa akses kok melalui internet. Dan apalagi Istiqlal kan itu ada TV-nya, ada segala macam fasilitas lengkapnya ya. Wah, jangan-jangan Istiqlal nanti itu nggak dikunjungi orang karena itu bisa diakses tanpa harus physically datang pasti kan. lah. Walaupun justru yang bagusnya nanti justru pengikut pendengar ceramahnya itu bisa langsung dari seluruh dunia ya, tanpa harus dibatasi dengan ruang fisik. Nah ini juga waktu kalau kita work from home atau melakukan self isolation sendiri, ini pasti kan banyak ya kita memikirkan, merenungkan, merefleksi, menganalisa. Nah, kira-kira dari sisi Pak Kiai sendiri, apakah ada transformasi pribadi atau pemikiran-pemikiran yang lahir akibat refleksi semasa pandemi Saya ingin ini? menghimbau kepada segenap warga bangsa, terutama umat Islam atau umat agama yang lain. Mari kita menggeser tema-tema dakwah kita ya. Kalau selama ini kan temanya itu yang sifatnya lebih bersifat scope-nya, lebih bersifat kesemarakannya ya. Mari kita paralelkan dengan aspek-aspek force-nya, penghayatan pedalamannya. Jadi kalau masih hura-huranya, masih lebih kepada entertain-nya, itu tidak banyak memberikan warna dalam hati. Sudah saatnya kita sekarang ini hijrah kepada yang sifatnya advanced itu ya, yang sifatnya lebih mendasar ya, lebih esensial. Iya, lebih esensial. Jadi bukan bagaimana membuat orang itu ketawa terpingkal-pingkal, bukan bagaimana membuat orang itu menangis terseduh-seduh, tapi begitu selesai nggak ada yang tertinggal di sini. Tidak tapi rasa damai di dalam hati. Yang kita inginkan si pembawa materi itu bagaimana menyalakan lilin dalam hati orang, bagaimana menghidupkan nurani seseorang, sehingga dia berada dimanapun juga dia terkesan, oh aku nggak boleh begini. Kenapa? Lentera hatinya sudah nyala. Jadi tantangan kita bagaimana menghidupkan lentera dalam batin setiap orang, itu sekarang acuan kita. Ya. Baik. Bagaimana menjadi guru yang sejati? Saya ingat ya, guru itu kan berasal dari dua akar kata. Gu artinya kegelapan,
Ru artinya obor, jadi guru yang sejati ialah seperti obor yang menerangi kegelapan. Mencerahkan kegelapan. Ya. Semua orang bisa berpotensi jadi guru, kita sebagai orang tua sekaligus guru terhadap anak-anak kita, sang pencerah gitu kan. Iya, terima kasih Pak Kiai, sangat mencerahkan ya topik kita kali ini, dan kita harapkan juga kita bisa mengatasi ya krisis ini dan lahir lagi sebagai bangsa yang jauh lebih kuat ya, lebih rasa solidaritasnya juga semakin terasa, semakin kuat ya, rasa kepedulian, empati juga semakin kita pupuk ya, tidak hilang nanti ketika COVID-nya juga hilang. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Jangan lupa stay home, stay safe, dan bye-bye.